Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Khalifaur. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi bimbingan dan konseling semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tata cara pembuatan kisi-kisi angket dan juga pernyataan angket yang baik dan benar. Langsung saja kita ke videonya. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya sudah membuka laptop saya. Saya mau refresh terlebih dahulu ya, biar nggak ngelek-ngelek. Oke, sudah. Langsung saja saya akan memberikan contoh angket yang sudah saya buat. Ini dia contohnya ya. Seperti ini tabel angketnya. Ini kisi-kisi instrumen angket yang akan saya buat. Di dalam tabel ini terdapat variabel, subvariabel, indikator, item, jumlah item dan sumbernya. Ini item ini ada dua pernyataan nanti ya, yang positif yaitu favorable dan yang negatif unfavorable. Nah, untuk pertama langkah-langkahnya itu kita harus menentukan variabelnya dulu. Nah, tabel pertama ini kan variabel. Kita tentukan variabelnya terlebih dahulu. Ini dia yang sudah saya tentukan, variabel tentang kedisiplinan siswa. Aduh, apa pula nih? Nah, kedisiplinan siswa ini pun bisa dikatakan mungkin sebagai judulnya ya, judul angketnya. Variabel tadi bisa dikatakan mungkin judul angketnya ya. Ya, bisa kedisiplinan siswa, bisa prestasi belajar rendah, tidak berminat pada studi tertentu. Nah, bebas ditentukan mau apa yang kalian tentukan variabelnya tadi. Sesudah kalian tentukan variabelnya tadi, ini kedisiplinan siswa tadi kan punya saya. Nah, kalian harus mencari sumbernya dulu. Ini yang paling kanan ujung, tabel ujung sebelah kanan. Sumber ini saya menentukan sumbernya itu dari Imran. Nah, sumbernya ini bisa dari jurnal, dari Google, dari Wikipedia, dari buku. Ya, bebas ya. Kalian tentukan sumbernya ini dari mana, ataupun bisa juga dibilang referensinya. Nah, saya sudah menemukan referensi saya, yaitu ini dia, dari jurnal yang saya dapat ya. Ini dia jurnalnya. Saya langsung ke bawah dulu. Ada ke bawah kali. Mana dia? Nah, ini dia. Saya perdekat terlebih dahulu ya. Nah, ini deh. Saya menemukan sumbernya dari sini, Imran, terdapat dari jurnal tadi. Menurut Imran, kedisiplinan siswa itu dapat diartikan sebagai suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh siswa di sekolah tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap siswa sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Nah, ini sumber yang saya dapatkan tadi dari Imran tentang kedisiplinan siswa tadi. Nah, sesudah kalian dapat sumbernya tadi, kalian bisa menulis indikatornya. Ini indikatornya tadi. Nah, ini dia kan indikatornya.
indikatornya tadi dari mana? Nah, dari sumber si Imran tadi saya dapatkan. Nah, indikator tadi kan ini dia, diartikan sebagai suatu keadaan tertib, nah, dan teratur yang dimiliki oleh siswa di sekolah tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan. Saya tulis indikatornya ini dia tadi, A, keadaan tertib siswa di sekolah, kemudian di bawahnya B, keadaan teratur siswa di sekolah, yang C, tanpa ada pelanggaran yang merugikan. Nah, ini kan dia tadi, ini dia yang saya dapatkan dari Imran tadi. Ini dia, suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh siswa di sekolah tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan. Nah, saya tulis indikatornya di situ. Dapat indikator tadi dari situ. Saya dapat indikatornya. Nah, kemudian sesudah dapat indikatornya, ini dia yang tabel yang kedua ini, subvariabel. Nah, subvariabel ini ada 3. Yang pertama itu kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga konatif. Nah, ini dia tetap ya, langsung sudah ketentuannya, kognitif, afektif, dan konatif dari subvariabel ini tadi. Ini ada terdapat 3. Nah, setelah itu, sesudah itu, ini kan yang keduanya juga sama deh kan, seperti yang ke satu nih, kognitif ya, subvariabelnya kognitif, indikatornya keadaan tertib siswa di sekolah, habis itu B, keadaan teratur siswa di sekolah, yang C, tanpa ada pelanggaran yang merugikan. Nah, yang kedua juga demikian, yang kedua afektif, indikatornya yang A, indikator A, keadaan tertib siswa di sekolah, habis itu yang B nya keadaan teratur siswa di sekolah, yang C, tanpa ada pelanggaran yang merugikan. Yang ketiga juga demikian nih, yang ketiga konatif, sama dia seperti yang A, B, C tadi, sama dia indikatornya. Nah, sesudah itu kan, ini item ini ada 2 jenis tadi, pernyataan yang positif favorable dan pernyataan yang negatif unfavorable. Nah, kalian tentukanlah tadi yang positifnya, pernyataan positifnya ada berapa, mau 1, mau 2. Nah, habis itu yang B nya juga gitu ya, keadaan teratur siswa, pernyataannya yang positif mau 1, mau 2, atau pernyataan negatifnya 2 sekaligus bisa juga. Sesudah kalian tentukan, ini sudah saya tentukan ya pernyataannya, sampai yang konatif juga demikian. Ini dia pernyataan yang positif nih, yang tadi nih, yang favorable tadi, pernyataan yang positifnya, favorable-nya dia ada 12 pernyataan positif, dan yang pernyataan negatifnya ada 6 unfavorable-nya tadi ya. Ini dia unfavorable-nya, pernyataan negatifnya ada 6, jadi totalnya ada 18. Nah, inilah dia dijumlahkan ya tadi kan, dijumlahkan 1, 2, jumlah itemnya, ini jumlah itemnya 2, habis itu 3, 4, jumlah itemnya ada 2 juga, mau 3, mau 5, mau berapapun bebas, kalian tentukan pernyataannya tadi bebas, nggak mesti 1 positif 1 negatif. Habis itu yang positifnya 2 biji pernyataan positif, itu yang pernyataan negatifnya ini nggak ada. Nah, itu bebas, mau pernyataan positifnya ada 3, ada 4, ada 5. Nah, itu bebas dia ya di sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, itu dia misalnya pernyataannya tadi ya, pernyataan yang positifnya, yang negatifnya bebas juga mau berapa. Nah, kemudian yang kedua yang efektif nih juga demikian,
pernyataannya tuh bebas mau berapa. Nih ya, pernyataannya ini dia kan udah tertera dia. Ini pernyataan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8 sampai ke-18 nih pernyataannya tadi ya. Udah ada yang sudah paham sampai di sini? Nah, sudah saya jelaskan ya, teman-teman. Setelah itu, setelah kalian tentukan tadi ya semuanya ini ya, variabelnya tadi, judulnya apa yang mau teman-teman buat judulnya tadi ya, variabelnya tadi. Habis itu kalian tentukan sumbernya tadi dari mana. Sumber judulnya itu ya seperti saya tadi ya, dapat dari jurnal, bisa dari buku, bisa dari Wikipedia, sumber-sumber yang lain juga bisa seperti Google. Kemudian sudah dapat sumbernya tadi, dalam sumber itu kan terdapat penjelasannya tadi tuh kalian tulislah tadi di dalam penjelasan itu tadi ada apa saja. Ini seperti saya buat di indikatornya, ini indikatornya ya. Itu yang subvariabelnya ini tetap ketentuannya seperti itu ya, yang kognitif, yang afektif, kemudian yang konatif. Setelah itu item pernyataannya tadi ada pernyataan yang positif dan pernyataan yang negatif. Nah, kemudian setelah itu barulah sesudah kalian buat kisi-kisi angketnya, ini dia kisi-kisi angketnya tadi kan. Sesudah kalian buat kisi-kisi angketnya, barulah kalian buat pernyataannya ya. Saya akan berikan contoh tabel pernyataannya. Ini dia, sudah saya buat contoh pernyataan angketnya tadi. Nah, disinilah tabel pernyataan yang saya buat ya tadi ya. Nah, yang pertama itu tadi kan ada kognitif tadi ya. Ada kognitif tadi, ada 3 indikator ya. Itu indikatornya bebas, mau 3, mau 4, mau 5, itu bebas tadi ya. Indikatornya itu ada berapa, bebas mau berapa. Ini tadi kognitif yang pertama, yang A, keadaan tertib siswa di sekolah. Nah, tadi kan pernyataannya tadi kan yang kognitif tadi, pernyataannya tadi kan ada yang positif dan negatif. Nah, di pernyataannya tadi itu saya tulis yang satu positif, yang satu pernyataan negatif. Nah, ini dia. Ini pernyataan yang nomor 1 ini pernyataannya yang positif. Kamu mengerjakan tugas dari guru tepat waktu. Yang kedua, ini pernyataannya negatif. Nah, pernyataan negatifnya ini, kamu berbicara pada saat guru menjelaskan. Nah, inilah dia. Inilah dia tadi ya. Ini tabel angketnya yang akan diisi oleh siswa. Ini dia. Ada nomor, ada pernyataan, bisa pilihan jawaban. Pilihan jawabannya ada sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini dia ya, bisa diperhatikan. Nah, ini contoh tabelnya ya. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan tadi kognitif ya. Bagian A-nya tadi keadaan tertib siswa di sekolah. Di situ kan saya buat 2 pernyataan, item pernyataan. Kemudian yang B, ini yang B, keadaan teratur siswa di sekolah. Saya buat 2 pernyataan juga. Pernyataannya ini bebas mau berapa. Yang A, yang B, yang C itu bebas pernyataannya mau berapa. Kemudian yang afektifnya juga demikian. Ini yang afektifnya, keadaan tertib siswa di sekolah. Ini dia. Ini bisa teman-teman perhatikan ya. Ini dia kan tadi kan itemnya ada yang positif, ada yang negatif, 1 dan 2. Habis itu 3, 4, 5, 6 nih. 3, 4 pernyataan positif, 5, 6 pernyataannya negatif. Nah, ini dia, bisa teman-teman lihat pernyataan nomor 3. Kamu datang
ke sekolah tepat waktu. Kan dia kan pernyataannya kan positif, ya kan, memberi pernyataan positif. Yang keempat juga demikian, menjalankan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Nah itu kan pernyataannya kan positif, ya kan. Kecuali seperti ini tadi, yang nomor 2 nih. Yang nomor 2 nih tadi, kamu berbicara pada saat guru menjelaskan. Itu kan dia kan pernyataannya kan negatif. Nah nanti siswa itu akan memilih lah pilihan jawabannya nih, sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini dia, bisa teman-teman perhatikan sampai yang konatif ya. Yang afektif tadi udah kan, ini ya yang afektif, yang keadaan tertib siswa di sekolah, yang indikator A nya, indikator B nya keadaan teratur siswa di sekolah, yang C nya tanpa ada pelanggaran yang merugikan. Ini dia. Nah kalian tentukanlah tadi pernyataannya tadi, pernyataan yang mau kalian buat tadi ya, kalian tentukanlah pernyataannya seperti apa. Ini dia pernyataan-pernyataan yang sudah saya buat. Menjaga fasilitas yang ada di sekolah, yang nomor 12 nih. Bisa yang konatif ini juga demikian. Indikator A nya keadaan tertib siswa di sekolah, indikator B nya keadaan teratur siswa di sekolah. Nah dia 13 nih, kamu memakai seragam ke sekolah. Ini pernyataan yang positif. Yang ke-14, guru pembimbing menjelaskan peraturan atau tata tertib di sekolah. Nah ini juga pernyataan yang positif. Ini pernyataan positif nomor 15. Nomor 16 pernyataan positif. Nomor 17, nah nomor 17 ini pernyataannya negatif, mengikuti tawuran antar pelajar di sekolah. Ini pernyataannya negatif. Nah, ini saya rasa sangat tidak setuju untuk dilakukan ya, mengikuti tawuran antar pelajar di sekolah. Ke-18, terlibat dalam perjudian, narkoba, dan seks bebas. Ini juga pernyataan yang sangat tidak setuju ya. Seperti inilah contohnya teman-teman, dan sudah saya jelaskan ya teman-teman, sudah saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang mendengarkan. Ya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam penjelasan saya, ada kesalahan dalam pembuatan angket saya ini. Saya juga mohon maaf, karena di sini kan kita sama-sama belajar. Teman-teman bisa memberikan koreksi ya, yang baik, yang bersifat mendukung kepada saya, agar video ini sama angket yang saya buat nanti bisa lebih baik lagi ya daripada untuk saat ini. Nah seperti inilah deh teman-teman. Ini dia, ini kisi-kisi angketnya, ini tabelnya, bisa teman-teman perhatikan. Kemudian ini pernyataan angketnya, tabel pernyataan angketnya ya. Oke.